Kontemporer yang menarik untuk kita perbincangkan pada kesempatan yang baik ini. Lanjut. Ya. Tentu kalau kita bicara pengertian definisi banyak sekali. Ya. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam melaksanakan keputusan. Kalau kita bicara tahapan formulasi kebijakan, memang di negara berkembang ini biasanya dalam proses formulasi kebijakan itu sangat cepat. Tetapi pada tahapan implementasi seringkali jadi masalah. Bahkan banyak sekali regulasi, baik itu undang-undang maupun PP, layu sebelum berkembang. Begitu ditetapkan, hari itu juga dibatalkan. Nah ini karena memang berbeda. Kalau di negara maju proses formulasi kebijakan itu lama sekali karena banyak diskusi publik ya. Kemudian pada saat implementasi itu berjalan smooth, berjalan lancar. Nah jadi inilah karakteristik kita. Oke, kita lanjut. Nah, keikutsertaan warga dalam proses politik tidak berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh pemimpinnya. Karena kalau ini yang terjadi namanya mobilisasi politik. Ya, jadi kita ingin bagaimana warga masyarakat itu ikut memberi warna. Nah tentu dalam proses penyelenggaraan pemerintahan mulai dari pemilihan legislatif, pilpres, kemudian pilkada, pemilihan kepala daerah. Konon katanya kalau apa Pak, bedanya pilkada dengan pilkab. Kalau PKB lupa minum jadi ya udah, tidak saya lanjutkan lah ya, karena di belakangnya ada partai politik. Lanjut. Tidak tahu sama sekali siapa yang jadi calon kepala daerah, nggak tahu. Dan mereka juga tidak akan memilih karena sudah sibuk dengan bagaimana mencari pendapatan hari ini. Itu banyak juga yang seperti itu. Jadi tidak tahu menahu dan seterusnya. Nah, bagaimana mengukuhkan kesadaran politik? Pertama, pemerintah harus memberikan ruang kepada warga masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Saya contohkan di level pemerintahan misalnya ya, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Itu kalau kita lihat model pengambilan keputusannya itu macam-macam. Ada yang melibatkan staf, ya, ada yang melibatkan keseluruhan, ada yang melibatkan jenjang tertentu, dan ada yang diam-diam mengambil keputusan. Nah ini sangat tergantung kepada pertama pemahaman, yang kedua komitmen. Nah yang berikutnya untuk mengukuhkan kesadaran politik perlunya kampanye secara masif untuk menolak money politik. Selamat pagi, Mas Ajin. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Kenko. Di sini saya ingin bertanya, yang seperti Pak Jauhar Effendi mengatakan tadi, ada yang namanya politik uang harus dihilangkan. Nah, di sini saya ingin bertanya, politik uang ini dihilangkan, ada atau tidak sih tindakan dari pemerintah agar politik uang ini dapat dihilangkan? Terus apa yang harus masyarakat lakukan agar politik uang ini dapat dihilangkan? Siap, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Hendro. Mungkin pertanyaan kedua boleh dari teman-teman partai, silahkan. Yang ingin bertanya boleh? Iya, boleh, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami kemudian beda ya antara pemberi materi dan penanya. Ini diskriminasi sebenarnya, ini model demokrasi tidak juga pasti ini contoh. Mestinya ya duduk aja, tapi tidak apa-apa lah. Kita semua belajar. Sekali lagi terima kasih. Kami mewakili rekan-rekan partai
Insya Allah sama kayaknya pertanyaannya. Pertama buat Ketua KPU yang mungkin masih hadir ya, KPU Provinsi, terkait pemilih khusus Kota Samarinda. Rasanya dari tahun berapa kali pemilihan angkanya cuma 500-an aja. Pertanyaan saya, untuk penetapan data pemilih itu KPU menetapkan berdasarkan informasi atau data dari mana? Apa KPU sendiri atau Disdukcapil atau Badan Statistik? Karena kami mendapati perbedaan yang sangat signifikan untuk Kota Samarinda ya. Statistik itu sudah mencatat di angka 1 juta ya Bang Herian. Nah, kemudian Disdukcapil sendiri ya tumpang tinggi lah. Karena yang meninggal pun masih ada namanya dan tercatat. Ini berkali-kali terjadi. Dan kalaupun kita berbicara celah yang kemudian melemahkan esensi demokrasi seperti yang disampaikan baik dari MJE, kemudian tadi Amal dan sebagainya, dimanfaatkanlah nama-nama tersebut, orang yang meninggal tadi tanda kutip dimanfaatkan menjadi suara padahal orang yang tidak ada. Nah ini juga, dan ini lucunya di Indonesia terjadi terus. Kita semua mengamini, partai politik ya jelas mengamini lah karena dapat suara ya kan. Maksud saya begini, dari data tersebut kalau kita mau tegas sekalian gitu, saya pernah mengalami kasus baru aja kemarin di 2019 ini terkait pelanggaran material Pak, penyampaian seperti sembako, minyak, beras dan sebagainya itu dikategorikan money politik. Katanya itu sesuai dengan redaksi dalam pasal peraturan perundang-undangan di KPU, undang-undang pemilu lah ya. Dalam pelanggaran tersebut, dalam kenyataan faktual ya, nanti ini ada sedikit menyinggung ke media di KPU ya. Dalam kenyataannya tidak semua partai melakukan hal tersebut, membagi minyak, membagi beras. Ya, Bawaslu hanya mengidentifikasi salah satu partai. Tetapi juga tahu di depan mata juga hal yang sama dilakukan oleh partai lain. Dalam penyelesaian kasus tersebut yang dipanggil salah satu partai saja. Yang lain mungkin karena ada hubungannya dengan kekuasaan, karena kontes si ini yang melakukan tersebut juga bagian dari kekuasaan, makanya dia dipanggil. Nah, saya minta penjelasan nanti ke ini. Boleh dari saya nggak ada Bawaslu. Ada. Oh ya. Kemudian untuk poin kedua untuk KPI ini, dari tadi saya bingung betul. KPD peran dan fungsi sampean itu di mana? Kalau sampean mengamini semua partai itu dapat fasilitas yang sama di media, berkali-kali kami juga dapati itu ada media seperti yang disampaikan tadi berpihak hanya menayangkan partai A. Nah, tapi saya tidak pernah juga lihat tuh baik media cetak, media elektronik atau apa, sampai konfirmasi ini pelanggaran media A, B, tidak pernah saya lihat. Saya aja baru lihat sampai hari ini. Ya,
Kalau memang mau adil, KPD punya lembaga penyiaran sendiri, media sendiri. Karena seperti yang disampaikan Pak dosen tadi, ya memang itu realitasnya. Nggak mungkin Anda pemilik media, kemudian kujuk-kujuk PDP datang, Anda kenal, Anda bawa duit lagi, sampai mau siapkan, mau atau Nasdem datang, ya kan? Kedua, banyak sekali dan udah minta maaf rekan-rekan media, itu menyampaikan media karena ada titipan, baru dia mau siarkan, sudahlah. Itu juga terjadi di depan mata kita semua, depan mata Anda. Anda sendiri mungkin diwawancarai, kapan-kapan kalau ada plotnya baru diwawancarai. Ya enggak? Nah itu. Kemudian untuk Pak dosen, Pak, saya background saya pendidikan Pak. Kemudian kenapa saya alih-alih ke Partai Nasdem? Karena saya kecewa. Saya menyadari kalau berbicara pendidikan politik itu sangat tergantung pada lidah orang-orang yang memberikan materi. Berapa orang hari ini kalau Bapak lidahnya salah, insya Allah akan diteruskan oleh mereka. Benar. Aktifnya bersama masuk Bapak. Nah, saya kepengen begini. Ini mungkin bisa dijawab. Apakah PIN itu melakukan studi kasus secara langsung, baik tingkat pemilihan RT atau apa, sehingga bisa mengupdate atau memperbarui pola-pola dan menemukan permasalahan demokrasi itu sendiri. Terima kasih, mungkin itu aja. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pak, mohon izin Bapak. Baik, terima kasih. Tapi mahasiswa tadi ya, pertanyaannya cukup bagus sekali. Tadi tentang politik uang harus dihilangkan. Ada nggak tindakan terkait hal ini? Nah, sebenarnya lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilu maupun pilkada untuk pengawasannya adalah Bawaslu atau Panwaslu sampai di tingkat bawah. Nah, di situ seringkali memang di dalam prakteknya sudah dilakukan penelitian, tapi habis itu kandas karena bukti tidak lengkap dan seterusnya. Lalu ada Gakumdu sebenarnya kan, gabungan untuk terkait dengan pelanggaran-pelanggaran. Nah, jadi memang harus diatur secara tegas. Pertama mengenai regulasinya, dan kalau bisa memang didiskualifikasi. Kalau orang didiskualifikasi pasti takut itu, takut ya. Artinya melanggar diskualifikasi. Nah, sekarang persoalannya berani nggak semua unsur itu kita konsisten. Kalau itu konsisten Pak, insya Allah nanti akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang dia tidak punya modal, tapi punya kapabilitas. Berani, Pak. Nah, itu. Ya. Dan tidak pernah berani, Pak. Ya, ini menjadi PR kita semua ya. Dan memang kalau terkait regulasi ini kan kewenangan pemerintah pusat ya. Kita di daerah ini sebagai pelaksana sebenarnya. Regulasinya semua diatur oleh pemerintah pusat. Tetapi siapapun yang diberi mandat, diberi kewenangan di bidang masing-masing, kalau punya konsistensi, punya tanggung jawab bahwa tidak ada satu perbuatan sekecil apapun yang nanti tidak akan dipertanggungjawabkan di akhirat, itu pasti takut Pak. Pasti takut. Nah, cuma persoalannya memang kalau yang takut satu, yang tidak takut 10 ya kalah Pak. Demokrasi itu begitu, kalah. Ada 10 orang, 9 orang mengatakan kamu gila, 1 orang yang mengatakan tidak gila. Kalau dalam demokrasi di voting kalah, pasti kita dianggap gila. Nah ini persoalan-persoalan yang memang menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Mohon maaf karena waktunya sangat terbatas. Jadi tadi pertanyaan mudah-mudahan KPU maupun Bawaslu bisa menjawab tadi, terutama dari kader Nasdem. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Jauhan.